Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini banyak banget yang melapor ke saya dan curhatan-curhatan yang melalui Instagram, di TikTok, di email itu banyak banget yang masuk. Yang mana mereka menyatakan semuanya, saya diteror bang, saya ditakut-takuti bang, saya diintimidasi bang, saya kecemasan deh saya datang ke rumah bang. Dan pinjolnya itu, ya saya rasa puluhan pinjol legal, yang mana pinjolnya itu ya cukup-cukup ternama juga ada di Indonesia ini gitu loh. Padahal teman-teman semua itu, bagaimana sih konsep Anda itu? Padahal kemarin saya sudah jelaskan juga. Ini ada loh COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana itu berlaku sejak Januari 2024. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh debt collector, Anda bisa berpegang di posisi ini. Saya sampaikan juga, Anda kumpulkan buktinya, itu dari pinjol mana, ya sudah berhenti membayar. Gitu loh. Itu yang saya sampaikan sama Anda. Kenapa yang saya sampaikan itu bolak-balik seperti itu? Ini pinjol, ranah pinjol, pinjaman online. Serangan mereka selalu melalui media online. Ya, kalau nggak ditelepon, di WhatsApp. Kalau nggak WhatsApp, pasti di email. Kalau yang tiga ini tidak mereka pakai, pasti larinya ke media sosial Anda. Berputarnya di sana aja gitu loh. Tapi orang-orang ya begitu ketakutan, begitu kecemasan, padahal dia tahu sumber masalah ini ada di mana gitu loh. Saya mau jelaskan lagi sama Anda 3 poin yang paling eksplisit ya, yang paling tegas. 3 poin yang paling tegas untuk Anda di luar sana yang masih diteror oleh pinjol, ya bisa jadi 10 pinjol terbesar seperti Aku Laku, Kredivo, Shopee, Pinjam Duit, Kredit Pintar, 360 Kredi dan lain-lain. Saya nggak hafal sih pinjol-pinjol legal itu. Anda boleh simain video ini sampai habis, jangan di skip juga. Kapan perlu Anda share. Ini dari OJK langsung, kan OJK yang menyampaikan, yang mengeluarkan, makanya namanya COJK itu melalui dari OJK, bukan kata saya. Ya, Anda simain 3 poin ini gitu loh. Kalau memang Anda harusnya lebih diringkas-ringkas saja, kalau terlalu panjang-panjang sulit untuk dimengerti, boleh gitu loh. Ya, yang mau bertanya nanti, yang mau konsultasi bisa melalui Instagram aja. Tapi Anda follow dulu Instagram saya, itu yang ada di layar Anda di bawah. Anda bisa masuk ke sana. Ya, dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu dan boleh didukung dulu. Oke. Banyak teman-teman yang menyatakan diteror. Nanti saya munculkan aja lah di sini ya, yang menyampaikan dia diteror oleh pinjol ini, diteror oleh pinjol ini, ditekan, DC datang ke rumah, mengintimidasi, menghubungi kontak darurat, menghubungi keluarga. Banyak laporan-laporan seperti itu. Padahal kurang tegas apa? Video kemarin saya bilangin, hari kemarin saya jelaskan ada 7 poin penting banget buat teman-teman semuanya. 7 poin itu penting gitu loh. Bahwasannya di sana sudah dijelaskan dari si DC tidak boleh lagi melakukan intimidasi, tidak boleh lagi mengancam, menekan, sara dan lain sebagainya. Memang praktek di lapangan tidak semudah OJK mengucapkan. Praktek di lapangan selalu menyimpang dari hal itu. Ya, masih banyak dilakukan. Tapi walaupun mereka masih banyak melakukan hal-hal itu, mereka tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasi. Salah satunya contoh yang seperti saya pajang ini. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali, tapi dia melakukan pengancaman, dia melakukan penekanan. Oke, saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Kemarin saya sampaikan tentang COJK nomor 19 itu, 2023 itu, supaya lebih jelas ke 7 poinnya. Tapi kalau memang 7 poin itu tidak teman-teman butuhkan, mungkin 3 poin ini Anda bisa butuhkan. Anda lihat juga sebelah saya. Penagihan hanya sampai jam 8 malam. Oke. Hari ini Anda diteror oleh pinjol-pinjol legal. Itu dia menerornya itu di jam-jam berapa? Ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu masih tahap wajar. Tapi konsepnya mereka tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh melakukan penekanan. Ya, ini dalam konsep jamnya. Jadi yang biasanya DC itu bisa menagih sampai jam 9, jam 10, sekarang tidak boleh lagi. Jadi kalau misalnya ada nanti ya kan dari pinjol legal menelpon Anda udah di atas jam 8 malam, sampaikan, Anda tahu nggak dengan aturan OJK?
bahwasanya lewat dari jam 8 malam itu tidak boleh melakukan penagihan lagi, harus dihentikan gitu loh. Anda bisa lanjutkan ke esok harinya, gitu aja sampaikan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi Anda itu juga harus mencatat mana-mana aja yang paling terpenting gitu loh. Ya, kalau misalnya itu dilakukan nanti berarti mereka keluar dari SOP. Mereka tidak mentaati aturan OJK. Oke. Walaupun kita tidak bisa melapor ke OJK, kita bisa melapor ke diri sendiri loh. Ya, ambil sebuah keputusan, pegang sebuah prinsip. Kalau Anda seperti ini, saya taat akan aturan OJK. Saya ini tidak mampu, bukan tidak mau. Tapi kalau penagihan Anda melewati batas, saya berhenti membayar di aplikasi itu. Kayak gituin aja gitu loh. Habis itu lagi, itu kan soal kontak darurat. Kan teman-teman selalu menyampaikan kontak darurat saya bang diteror, kontak darurat saya bang diteleponin setiap saat. Kalau kontak darurat Anda ditelepon hanya sebatas menanyakan keberadaan Anda, itu boleh, dalam aturan itu boleh. Lagian kontak darurat itu kan memang sengaja untuk kita berikan supaya mereka bisa berkomunikasi dengan kita. Tapi mereka tidak bisa lagi membuat seperti tahun-tahun belakang, menjadikan kontak darurat sebagai debt collector tambahan, nggak bisa lagi. Atau mereka mengadu domba kontak darurat kita untuk melakukan penagihan terhadap kita, nggak bisa lagi. Mereka menyampaikan berapa nominal hutang kita kepada kontak darurat, nggak bisa lagi. Dan disinilah penegasan bagi diri kita. Ketika mereka menteror melalui kontak darurat, habis itu kontak darurat melapor ke kita, "Woi, mohon maaf, ini ada yang nelpon dari aplikasi ini, katanya kamu ngutang segini." Kalau sempat kontak darurat mengetahui berapa nominal hutang kita, Anda catat nama aplikasinya. Saya pengen ya lebih tegas lagi kita di lapangan. Kita yang di lapangan kok lebih tegas lagi, sepakat untuk berhenti. Ya, ini aturan buat dipatuhi, bukan aturan buat dilanggar. Kalau si pinjolnya melalui debt collector melanggar aturan itu, kita yang mematuhi untuk berhenti bayar. Ya, ketika kita berhenti bayar, kalau semuanya sudah kompak nanti untuk berhenti bayar, pasti OJK akan melirik. Ada apa ini? Kenapa? Ya kan? Kenapa malah orang-orang tidak mau membayar lagi? Ternyata ada satu kesalahan yang masih dilakukan oleh debt collector, menagih lewat dari jam 8, menagih kepada kontak darurat gitu loh. Seperti itu buat teman-teman semuanya. Ya. Jadi jangan Anda takut, "Bang, gimana nih, Bang? Dia sudah ngubungin kontak darurat saya. Mungkin nggak dia ngubungin kontak-kontak saya yang lain?" Jangan ditambah. Ya, kalau bisa dikurangi, jangan ditambah. Kalau ditambah kita stres sendiri. Ya, itu konsepnya buat teman-teman semua. Kalau enggak, buat apa ini COJK ini? Buat apa saya mengangkat tema-tema ini gitu loh? Kalau ternyata tidak bermanfaat sama sekali bagi teman-teman. Harusnya teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal itu harus memanfaatkan momen-momen ini. Ada aturan yang dipertegas oleh OJK. Pinjol tidak mengikuti, debt collector tidak mengindahkan hal itu, kita yang mengikuti. Ya, kita yang mentaati aturan itu. Kalau kita melihat suatu pelanggaran nanti, persetan. Kebelakangkan dulu rasa takut Anda. Ayo, Anda tidak SOP. Saya haramkan membayar kepada Anda. Lantang kita tegas. Nanti kan mereka datang. Anda kenapa tidak melakukan pembayaran? Percuma saya membayar. Aturan OJK sudah ada. Anda melakukan penagihan ke kontak darurat saya. Bukankah itu dilarang oleh OJK? Kayak gitu caranya gitu loh. Ya, harusnya dengan adanya aturan ini, si pinjol dan debt collector bisa terjebak dalam aturan ini. Mereka pasti tidak akan taat akan aturan ini. Tinggal dari kita pandai-pandai mencari buktinya. Ya, ketika mereka tidak SOP, kita berhenti bayar. Tapi ini jangan dijadikan aji mumpung untuk disengajakan tidak membayar padahal Anda mampu. Jangan ya. Tapi konsepnya benar-benar kita tidak mampu nih. Kita masih berusaha. Tiba-tiba mereka menagih kepada kontak darurat. Karena kontak darurat sudah marah-marah kepada kita nggak fokus bekerja lagi. Ya kan? Atau di jam 9, jam 10 kita udah jam istirahat, mereka menelpon. Itu kan sudah mengganggu gitu loh. Ya, itu harus teman-teman pahami. Habis itu kan OJK juga menyampaikan memperketat aturan penagihan. Dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. OJK melarang penagihan melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, antar golongan dalam kurung sara, harkat dan martabat harga diri di dunia fisik maupun dunia maya.
baik kepada debetur, kontak darurat debetur, rekan hingga keluarga. Jadi konsep teroran bisa gugur gara-gara hal ini. Jadi ketika mereka melakukan teroran terhadap diri Anda nggak perlu takut. Ini ada larangan. Tidak boleh mereka menteror kontak darurat, kepada rekan kita, kepada keluarga kita. Inilah kita yang harus pintar-pintar dalam hal ini gitu loh. Bukan mengkedepankan rasa takut selalu. Ini gara-gara, wah saya dipinjol ini bang, ya dipinjol ini, diteror, ditakut ini gimana? Dia datang nggak? Dia datang nggak? Bukan itu konsepnya. Kalau itu yang kita pikirkan selalu, ini pinjol nggak akan pernah selesai. Ya, tapi Anda pahami ini. Ya, memperketat aturan penagihan, memperketat. Dia lebih diketatkan lagi, lebih ditegaskan lagi. Walaupun praktek di lapangan kita selalu menemukan, tapi kebanyakan pinjol legal itu tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya, itulah kebodohan mereka. Kebodohan yang selalu dipakai oleh debt collector pinjol adalah pinjol legal ini menagih, menakut-nakuti, tidak menyebutkan nama aplikasi. Yang terjadi adalah ketika ada debetur yang ketakutan nanti, dia berinisiatif ingin melakukan pembayaran terhadap aplikasi itu, kira-kira si debeturnya mau membayar ke aplikasi mana? Sementara ancaman yang dia dapatkan tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya kan, makanya saya bilangin itu adalah suatu kebodohan yang ditunjukkan oleh debt collector yang mengancam, menakut-nakuti, mengintimidasi, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Itu sebuah kebodohan yang mereka tunjukkan. Ya, itu potensi untuk berhasilnya ketika dia menekan seperti itu tipis. Gimana dia mau berhasil ketika ada orang-orang yang ketakutan akan hal itu, orang-orang bingung mau bayar kemana? Ya, ditambah lagi orang ini terjebak bukan satu pinjol saja, ada 3, 4, atau 5. Dia mau bayar kemana jatuh tempo dalam waktu bersamaan? Dia harus pilih yang mana itu pinjolnya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda merasa diteror, ditakut-takuti, itu keuntungan buat Anda. Bisa saya bilangin, kalau Anda sudah diteror, diancam, diintimidasi, ya hutang Anda sudah lunas. Kan ada larangan, dilarang, diperketat. Ya, berarti ditegaskan kalau praktek larangan itu dilanggar di lapangan, kita yang memberikan efek jera terhadap debt collectornya. Dengan cara apa? Kita berhenti bayar. Kita nggak lanjutkan lagi pembayarannya. Kan salah mereka sendiri. Ini sudah ada aturan, sudah ada larangan. Kenapa larangan ini dia langgar? Kenapa malah mereka pakai untuk mengintimidasi kita? Kan sudah jelas. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan merasa kita diteror terus, diintimidasi terus, diancam terus. Justru ketika hal itu ada, itu keuntungan bagi diri Anda. Tinggal save, simpan buktinya. Ya, nanti kalau memang diperkarakan, kenapa Anda tidak melakukan pembayaran? Saya mengikuti aturan OJK. OJK menyampaikan memperketat aturan penagihan, bahwasanya debt collector dilarang ya melakukan ancaman, intimidasi, tekanan, sara, fisik, dunia maya maupun dunia nyata gitu loh. Apalagi dia melakukan penagihan kepada kontak darurat, menagih kepada keluarga, menagih kepada teman kita, rekan kerja kita, itu lebih fatal lagi gitu loh. Ya, tinggal teman-teman sampaikan aja sama saudara-saudara yang dihubungi, misalnya ada teman atau saudara, sampaikan itu dari aplikasi mana, aplikasi ini. Oke, nanti saya akan perkarakan aplikasinya, saya akan permasalahkan aplikasinya. Kamu bantu saya ya, berikan kesaksian bahwa benar kamu ditelepon oleh aplikasi itu menyebutkan nominal hutang saya. Tinggal sampaikan aja kayak gitu loh. Atau kalau Anda misalnya terlalu dapat teman-teman yang kepo, nanti Anda sampaikan juga. Nanti kalau dia masih nelpon, sampaikan saya tidak mau melakukan pembayaran via transfer, suruh mereka untuk datang ke rumah saya menjemput tagihannya secara langsung. Kayak gitu loh. Tapi kalau konsepnya teman-teman bertanya, "Bang, ini setelah teror ini ada DC nggak ya? Beneran nggak ya? Dia mau datang ke rumah, katanya ada 4 orang, ada 5 orang mau berkunjung ke rumah." Nggak seperti itu poinnya. Kalau itu yang kita permasalahkan setiap hari, ini pinjol nggak akan pernah selesai dalam hidup kita, nggak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Yang ada adalah ketakutan kita makin berlebihan, kita malah tidak bisa keluar dari semua ini. Kita masih berkeinginan untuk gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, bayar sini.
Ya, pinjam di sini, bayar di sana, gadaikan ini, jual ini, segala. Akhirnya cuma seperti itu aja. Walaupun pada akhirnya semua yang Anda lakukan itu akan bertumpu pada titik di mana Anda akan mentok akan hal itu. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan buat teman-teman semuanya. Yang galbay mungkin saya rasa pinjolnya nggak lebih dari 20 aplikasi yang selalu viral gitu loh. Ya, mungkin pinjol-pinjol yang sudah biasa lah mungkin. Ya, asalkan Anda bisa mempraktekkan hal itu, Anda galbay di 20 aplikasi, 30 aplikasi, 40 aplikasi, insya Allah semuanya aman. Ya, pahami hal-hal ini. Ini keuntungan buat Anda dan berlaku sejak awal tahun. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa diteror oleh debt collector, praktekkanlah hal ini. Kumpulkanlah buktinya dan berhentilah bayar. Kapan perlu, putuslah komunikasi Anda dengan pinjol itu. Jangan dibiarkan lagi dia menelpon, WA, meng-email yang melakukan pengancaman dan peneroran terhadap Anda, yang nambah-nambah pusing pemikiran Anda nantinya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Buroni. Wassalam.